Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah salat zuhur yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita di siang hari yang insyaallah berbarakah ini kenikmatan terbesar diantaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kemudahan untuk selalu tegar dan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita semua di atas Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga kelak mewafatkan kita semua di atas Islam. Dan semoga seluruh ketaatan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, panutan terbesar kita, suri tauladan terbaik kita, Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga besar beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di siang hari yang berbarakah ini izinkan kami kembali menyampaikan faedah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, yang kami berikan judul mayoritas penduduk surga adalah orang-orang lemah atau du'afa. Ketahuilah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita semua diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini untuk memperbanyak amal saleh, memperbanyak ketaatan, dan selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyebutkan dalam firman-Nya surah Ad-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Mereka, yakni kita dan bangsa jin, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Secara umum, orang-orang yang selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla maka akan dimasukkan ke dalam syurganya. Begitulah janji Allah dalam Al-Quran dan yang juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Keberuntungan yang sangat besar, yakni di antara maknanya adalah dimasukkan ke dalam syurga. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian tidaklah kita semua diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berlomba-lomba, berkompetisi untuk saling mendahulukan, melainkan dalam perkara mengejar surga, bukan dalam mengejar jabatan, perkara dunia, harta dunia, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Dan berlomba-lombalah kalian,
berkompetisilah kalian, bersegeralah kalian, bukan menuju dunia, emas dan perak, jabatan, uang, wanita, dan lain sebagainya. Berlomba-lombalah kalian ila maghfirah, menuju ampunan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya agar kita memenangkan perlombaan di dunia ini yang hadiahnya adalah maghfirah, ampunan dari Allah, yakni dengan beramal saleh. Wa jannah, dan berlomba-lombalah kalian untuk mengejar jannah, surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, mu'iddat lil muttaqin, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara kabar-kabar yang datang dari Rasulullah SAW tentang mayoritas atau orang-orang yang kebanyakan akan dimasukkan ke dalam surga adalah ternyata bukan ditinjau dari banyak pengikutnya, bukan ditinjau dari rupa ataupun bentuk tubuhnya, bukan ditinjau dari kecantikan atau ketampangan atau buruk rupanya, melainkan orang-orang yang kebanyakan dimasukkan ke dalam surga kata Rasulullah SAW adalah al-fuqara dan orang-orang dhaif, orang-orang fakir dan orang-orang lemah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitab Al-Jannah wan Nar, Syekh Profesor Dr. Umar Al-Ashqar hafizahullah mengatakan, "Aktsaru man yadkhulul jannata dhu'afa alladziina la ya'bahu an-nasu lahum." Kebanyakan orang-orang atau mayoritas penduduk surga adalah dhu'afa, orang-orang lemah. Baik lemah dalam artian lemah finansialnya, atau makna lemah di sini adalah karena tidak dikenal oleh banyak manusia, alladzina la ya'bahun nasu lahum, yang tidak diperdulikan oleh manusia, walakinnahum 'indallahi muqamat, akan tetapi mereka mulia di sisi Allah, li ikhbatihim li rabbihim, karena ketaatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, wa tadhallulihim lahu, karena ketundukan dan rendah diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla, wa qiyamihim bihaqqil ubudiyyati lillah, dan karena mereka senantiasa menegakkan peribadatan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Rawal Bukhari wa Muslim, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Harithah ibn Wahab radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahli jannah, maukah aku kabarkan kepada kalian calon penghuni surga? Maka para sahabat sontak menjawab, bala, tentu wahai Rasulullah, kami ingin dikabarkan. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, kullu dha'ifin mutadha'if, calon-calon penghuni surga, bahkan mayoritas penduduk surga adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah, yakni diremehkan oleh orang lain. Lau aqsama 'ala Allahi la abarra, kalau dia bersumpah atas nama Allah atau berdoa kepada Allah, maka Allah akan langsung mengabulkan permohonannya, mengabulkan doa-doanya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjadi motivasi dan hiburan bagi sebagian hamba-hamba Allah yang Allah berikan ujian lemahnya ekonomi atau finansial, bahwasanya ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian lemahnya finansial bukan karena menghinakannya, tapi justru ingin memuliakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum", sungguh benar-benar kami akan uji kalian, bisyai'in minal khawfi wal ju', dengan sedikit rasa khawatir dan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan kami akan uji kalian dengan berkurangnya harta, yakni finansial yang tidak baik-baik saja. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat, kami akan berikan ujian kalian berupa berkurangnya harta, berkurangnya jiwa. Berkurangnya jiwa yang dimaksud adalah diberikan rasa sakit yang tadinya sehat, dan juga diwafatkannya kerabat-kerabat atau orang-orang yang dicintai yang sekitar kita. Wathamarat, dan berkurangnya buah-buahan. Wabasyiris sabirin,
dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang bersabar yang akan mendapatkan kabar gembira adalah yang ketika mereka tertimpa musibah, apapun bentuk musibahnya, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, buah-buahan, paceklik, harga bahan makanan pada naik dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar yang apabila tertimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu akan mendapatkan sholawat dari Allah Azza wa Jalla dan rahmah, yakni akan mendapatkan kasih sayang dan ampunan atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ma'asyiral muslimin, adanya ujian kemiskinan ataupun kefakiran bukan Allah sedang menghinakan seorang hamba. Nabi SAW juga pernah mengabarkan bahwasanya beliau mengabarkan bahwa di antara keutamaan orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah qabla aghniyaihim bi nisfi yawm. Orang-orang fakir, orang-orang miskin di umatku akan masuk ke dalam surga lebih dahulu, lebih cepat setengah hari daripada orang-orang yang kaya raya. Setengah hari yang dimaksud kata Nabi SAW adalah 500 'am, selisihnya 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Kalau sekiranya orang-orang yang lemah, yang soleh, mereka dimasukkan ke dalam surga 500 tahun kemudian, barulah orang-orang kaya raya yang soleh. Orang-orang kaya raya yang soleh masuk surganya agak terlambat, bukan karena Allah juga menghinakannya, tidak, akan tetapi karena rincinya dan detailnya audit atau hisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah akan bertanya tentang semua harta yang dia miliki, dapat dari mana dan dibelanjakan untuk apa, karena beratnya urusan hisab. Maka orang-orang yang kaya raya di umat Muhammad SAW dan soleh, bertakwa kepada Allah, masuk surganya terlambat setengah hari, yakni 500 tahun perjalanan. Apalagi kalau yang kaya raya dan tidak soleh, tidak bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang mulia tersebut Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang lemah ekonomi atau finansial, yang biasa diremehkan oleh manusia, ternyata mereka dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi orang-orang miskin yang dimuliakan, yang dimaksud adalah yang bertakwa kepada Allah, yang soleh, yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Bukan orang miskin yang jauh dari Allah. Karena Nabi SAW juga mengabarkan bahwa di antara orang-orang yang tidak akan masuk ke dalam surga adalah ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Sudah miskin, dia sombong dengan kemiskinannya, dan dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Kan para ulama ma'asyiral muslimin juga mengabarkan bahwa kefakiran bisa menjerumuskan seseorang kepada kekafiran, dari kefakiran menuju kekafiran. Bagaimana ma'asyiral muslimin korelasinya antara kefakiran dengan kekafiran? Banyak orang-orang yang Allah berikan ujian kemiskinan dan kefakiran, tidak bersabar, akhirnya makin jauh dari Allah, makin membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan betapa banyak di antara mereka memilih jalan pintas untuk mendapatkan harta yang banyak dengan jalan-jalan yang Allah haramkan dan lain sebagainya, dan sebagian jalan-jalan yang haram tersebut menjerumuskan kepada kekafiran. Maka bukan semua orang miskin yang Allah muliakan, namun orang miskin yang dimaksud adalah yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, yang dengan Allah berikan ujian kemiskinan, membuat mereka makin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Rasulullah SAW juga pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin,
wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku di hari kiamat bersama rombongan orang-orang miskin. Meskipun di antara para ulama ada yang menafsirkan miskin yang dimaksud adalah sederhana. Rasulullah SAW minta kepada Allah agar hidupnya sederhana, tidak menjadi nabi plus raja sebagaimana Sulaiman dan Daud alaihi wassalam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, Nabi SAW juga menasihati kita semua agar bihubbil masakin, agar cinta kepada orang-orang miskin dan dekat-dekat dengan mereka, banyak bergaul dengan mereka, agar kita bisa lebih bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kalau setiap hari yang kita lirik adalah orang yang lebih kaya daripada kita, maka kita tidak akan menjadi hamba yang bersyukur. Maka Rasulullah SAW juga bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah, perhatikanlah, bandingkanlah kepada orang yang ada di bawah kalian. Jangan kalian lihat, jangan kalian bandingkan kepada orang yang ada di atas kalian. Fahuwa ajadar alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Karena itu membuat kalian tidak akan pernah menghina akan nikmat Allah kepada kalian. Yang gajinya pas UMR, jangan melihat kepada orang yang uangnya miliaran, namun lihatlah kepada orang yang belum mendapatkan pekerjaan sampai sekarang, yang gajinya tidak menentu, yang dia harus bekerja keras seharian, pagi sampai sore bahkan sampai malam, hanya untuk mendapatkan beberapa puluh ribu, tidak punya tabungan, tidak punya planning masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan kelaparan setiap hari. Dengan kita melihat kepada orang yang ada di bawah kita dan sering-sering dekat-dekat dan bergaul bersama orang-orang yang Allah berikan kekurangan pada hartanya, pada finansialnya, membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kelebihan-kelebihan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keutamaan menjadi orang-orang miskin ya, saleh yang bertakwa kepada Allah bukan berarti haram menjadi orang kaya raya. Sangat boleh menjadi orang kaya. Di kalangan para sahabat Nabi SAW juga banyak orang-orang yang kaya raya, seperti Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Abu Bakar As-Siddiq sebelum jadi khalifah radhiyallahu anhum ajma'in, di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersedekah dengan semua hartanya sampai habis untuk perbekalan perang Tabuk. Uthman ibn Affan bersedekah dengan ratusan ekor unta yang masing-masing unta berisikan makanan yang lengkap untuk kaum muslimin. Yang ditaksir oleh sebagian ulama zaman sekarang, sedekah Uthman waktu itu sekitar 80 miliar karena Allah Azza wa Jalla. Uthman ibn Affan membeli sumur yang diperselisihkan oleh Yahudi dan kaum muslimin. Beliau beli dengan beberapa ratus ribu dirham sehingga sumurnya milik kaum muslimin, dan Uthman sama sekali tidak minta upah dari sedekahnya. Maka ma'asyiral muslimin, bagaimana caranya bisa bersedekah kalau seseorang tidak punya harta? Bagaimana caranya bisa berzakat? Bagaimana caranya bisa membantu kaum muslimin yang lemah kalau tidak punya harta? Maka niatkan kita bekerja, kita mengumpulkan harta dalam rangka memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang bekerja, barang siapa yang mencari mata pencaharian diniatkan karena Allah agar bisa membantu orang lain, agar bisa menegakkan punggung untuk terus bisa beribadah kepada Allah, agar tidak mengemis kepada manusia, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala atas usahanya, dan semua yang dia sedekahkan, dia nafkahkan kepada anak istrinya dengan hartanya akan bernilai pahala sedekah. Maka ma'asyiral muslimin, bukan berarti tidak boleh jadi orang kaya, sangat boleh jadi orang kaya, namun jadilah orang kaya yang selalu giat dalam membantu orang lain, yang selalu giat dalam menafkahi atau memberikan infak kepada jalan-jalan kebaikan yang mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terdapat dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu fil jannah," aku menelaah ke surga.
Rasulullah SAW pernah diperlihatkan pemandangan surga dengan sangat jelas sekali, seakan-akan beliau sudah berada di dalamnya. Bahkan beliau tangannya sudah ingin memetik anggur surga waktu itu, namun belum saatnya untuk memetiknya. Nabi SAW diperlihatkan pemandangan surga dengan sangat jelas, dan beliau mengabarkan, fara'aitu aktsar ahlihal fuqara, dan aku mendapati kebanyakan penduduk surga, mayoritas penduduk surga adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang lemah ekonomi, orang-orang du'afa yang biasa diremehkan oleh banyak manusia. Wa tala'tu finnar, dan aku menelaah kepada neraka. Nabi SAW diperlihatkan pemandangan neraka dengan sangat jelas, jemaah sekalian. Fara'aitu aktsara ahlihan nisa, dan aku mendapati kebanyakan atau mayoritas penduduk neraka adalah dari kalangan perempuan. Kenapa demikian? Nabi SAW mengabarkan kenapa banyak perempuan yang masuk ke dalam neraka, yakfurna, karena mereka kufur, mereka ingkar. Lalu para sahabat bertanya, apakah maksudnya yakfurna billah, mereka ingkar kepada Allah? Nabi SAW mengabarkan, yakfurnal ashir, para perempuan suka mengingkari kebaikan para suami. Kalau engkau wahai suami berbuat kebaikan selama setahun, lalu engkau berbuat kesalahan sekali saja, maka istrimu akan mengatakan, aku tidak pernah mendapati kebaikan sedikit pun dalam dirimu. Maka menunjukkan bahwasanya kebanyakan penghuni yang menyebabkan kebanyakan penghuni neraka dari kalangan perempuan, karena di antara kebiasaan mereka adalah mengingkari kebaikan suami. Ditambah ma'asyiral muslimin, Nabi SAW juga mengabarkan ada golongan dari kalangan perempuan yang akan dimasukkan ke dalam neraka yang Rasulullah SAW belum pernah melihat mereka, yaitu nisa'un kasiyatun 'ariyat, perempuan-perempuan yang berpakaian namun sebenarnya mereka sedang telanjang, lenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta. La yadkhulnal jannah, mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mencium aroma surga, padahal aroma surga bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, perempuan juga sangat mudah masuk ke dalam surga. Mereka tidak hanya dicap sebagai mayoritas penduduk neraka, namun perempuan memiliki kesempatan yang sangat mudah untuk masuk ke dalam surga. Nabi SAW bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila para perempuan salat 5 waktu, menjaga salat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadan. Jika mereka memiliki hutang puasa Ramadan, mereka tidak lupa untuk membayarnya. Wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, tidak terjerumus kepada zina, tidak terjerumus kepada muqaddimah menuju zina, tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang menghantarkan kepada zina, seperti berduaan dengan lawan jenis yang tidak halal dan lain sebagainya. Wa ata'at ba'laha, dan jika seorang perempuan mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang baik, qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, silakan engkau wahai perempuan yang salihah, masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabiha syi'ti, dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Subhanallah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sangat mudah bagi para perempuan untuk masuk ke dalam surga, dan sangat mudah juga bagi mereka untuk masuk ke dalam neraka. Kembali kepada pembahasan kita, orang-orang yang sedang Allah berikan ujian finansial yang tidak baik-baik saja, hendaknya mereka bersabar dan bertakwa kepada Allah, dan janganlah berkata melainkan yang baik-baik dan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ma'asyiral muslimin, sedikit apalagi banyak, semua nikmat-nikmat yang kita miliki akan ditanya oleh Allah dari mana dan dibelanjakan untuk apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Sungguh benar-benar nanti di hari kiamat kalian semua akan kami tanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ma'asyiral muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah pada harta-harta
kita, pada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hendaknya kita semua menjadikan semua nikmat yang kita miliki, sedikit apalagi banyak, sebagai wasilah yang menghantarkan kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai seorang muslim makin banyak harta, makin jauh dari Allah, makin lalai kepada Allah. Nabi SAW mengabarkan, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib, fa'lam annama huwa istidraj." Ketika engkau mendapati seorang hamba selalu diberikan nikmat, makin luas rezekinya, padahal dia rajin maksiat, maka ketahuilah itu merupakan istidraj, tipu daya dari Allah. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan, semakin besar pula alasan bagi Allah untuk mengazabnya di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, bimbingan dan hidayahnya, agar kita menjadi hamba-hamba yang selalu Allah mudahkan untuk istiqomah di atas ketaatan sampai kita meninggal dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya dengan proses yang mudah tanpa hambatan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad